Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Setelah diperiksa selama 7 jam lebih, Baris Krim Polri memutuskan untuk menetapkan Indra Kents menjadi tersangka dan langsung ditahan. Tak tanggung-tanggung, penyidik menjerat Crazy Rich asal Medan itu dengan 3 undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPPU, dan KUHP. Dengan 3 jeratan undang-undang itu, Indra terancam dihukum 20 tahun penjara. Bukan berhenti di situ saja, polisi rupanya akan menyita seluruh aset milik Indra Kents. Shalom. Dari kisah ini kita belajar sesuatu bahwa Tuhan itu tidak menyukai yang namanya kesombongan. Karena kita lihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 15, Tuhan mengatakan, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Di dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menyukai yang namanya kesombongan. Setiap kita boleh menjadi kaya. Dan kaya itu tidak dosa, asalkan hati kita itu tetap benar di hadapan Tuhan. Tapi seringkali saat kita memperoleh kekayaan, hati kita menyimpang. Dan seringkali kita memperlakukan harta kekayaan itu malah menjadi sandaran hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan senang untuk kita diberkati oleh Dia, senang untuk supaya setiap kita itu memperoleh berkat juga. Tetapi kalau kita tahu seringkali saat kita sudah memperoleh berkat, kita melupakan Tuhan dan kita malahan menjadikan kekayaan itu sebagai sandaran hidup, sebagai perlindungan di dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi saat kita memperoleh kekayaan, saat kita diberkati oleh Tuhan, hati kita itu tetap harus melekat kepada Tuhan. Bukannya kita menjadikan kekayaan itu sebagai sandaran hidup kita. Tetapi yang perlu diingat adalah Tuhanlah tetap nomor 1, Tuhanlah yang tetap harus menjadi sandaran hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.